Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan malam ini Allah lembutkan hati kita, ringankan langkah kita untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Mudah-mudahan setiap hembusan nafas yang kita hadirkan untuk belajar bersama ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita ya. Dan yang kedua tentunya semoga yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik. Amin. Karena sungguh ada dua hal yang akan mengangkat derajat kehidupan manusia. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya dalam hidup, pastikan dua hal ini hadir dalam hidup kita. Apa dua hal ini? Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Ya. Satu apa? Iman. Iman, dua ilmu. Ini yang kemudian Allah sampaikan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadilah ayat 11 itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan orang berilmu di antara kamu sekalian, darajat, beberapa derajat. Poinnya adalah jika teman-teman ingin diangkat derajatnya, ingin dimuliakan hidupnya, maka tingkatkan imannya, tambah ilmunya. Ini poinnya. Maka Masya Allah, Tabarakallah, kita bersyukur punya keluarga besar ANP Amal, ANP Taklim, yang setiap malam Jumat ya kita belajar ilmu, kita terus mengaji. Ya mudah-mudahan kita memang bukan ahli ilmu, tapi kita menjadi orang yang mau belajar ilmu itu. Karena saya teringat dengan sabda Nabi bahwa jadilah engkau seorang alim kan? Kalau enggak, jadilah engkau pembelajar. Kalau enggak, jadilah engkau orang yang mau mendengarkan ilmu. Kalau enggak, orang yang mencintai ilmu kan? Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah orang berilmu. Kalau enggak, orang yang mau belajar ilmu. Kalau enggak, orang yang mau mendengarkan ilmu. Kalau enggak, orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Berilmu enggak, belajar enggak, dengerin enggak. Kalau bahasa Betawi enggak tuh apa ya? Ogah ya. Ogah ya. Jadi apa? Berilmu ogah, belajar ogah, terus apa lagi? Dengerin ogah, cinta juga kagak gitu. Nah itu yang jadi yang kelima. Jangan patahlik, maka engkau akan binasa, maka engkau akan hancur. Maka teman-teman yang menyaksikan hari ini, kemudian yang di studio, niatkan ya, mudah-mudahan Allah angkat derajat hidup kita ya. Amin. Karena Ustaz lihat ini wajahnya hampir sama semua ini. Kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya ya. Jangan tersinggung, memang kenyataan ya. Dan kita juga sama ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan yang duduk Allah hapuskan dosa. Amin. Ya. Yang sedang punya masalah Allah angkat masalahnya. Amin. Yang sedang gelisah galau Allah tenangkan hatinya. Amin. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tema kita malam ini seru sekali ya, tentang tetangga. Tentang tetangga. Masya Allah. Semua di antara kita pasti punya tetangga, betul? Dan hidup kita itu nggak akan bisa lepas dari orang lain. Setuju nggak? Setuju. Maka di dalam Al-Quran istilah manusia juga disebut dengan An-Nas. Salah satunya An-Nas ya. Tahu kan surat An-Nas ya? Dia kan dari wajahnya bacaannya surat An-Nas terus kan ya. Sama Ustaz juga biar cepat gitu kan. Nah, An-Nas itu apa sih maknanya? Manusia. Kenapa manusia disebut An-Nas? Salah satu artinya manusia itu makhluk sosial yang tidak akan bisa lepas dari orang lain. Maksudnya apa? Kita pasti butuh orang lain. Coba deh kita cross check. Dari setiap etape fase kehidupan kita, pasti kita membutuhkan orang lain kan? Betul gak? Betul. Waktu dulu kita dikandung di rahim ibu kita, pasti ada yang merawatnya. Ya, yang merawatnya siapa? Orang lain kan?
bidan begitu ya. Kita lahir dibantu nggak? Dibantu. Sama siapa? Dokter. Bidan, dokter, itu juga orang lain, betul? Betul. Kemudian kita tumbuh dewasa, kemudian sekolah belajar. Ada guru. Guru itu siapa? Orang lain. Betul? Betul. Nanti kita selama sekolah berteman dengan teman-teman kita. Mereka siapa? Orang lain. Kita lulus, nikah dengan siapa? Orang lain. Waktu nikah sendiri atau dibantu orang lain? Dibantu orang lain. Kita bekerja dengan siapa? Orang lain. Misalnya kita sakit, diperiksa oleh siapa? Orang lain. Bahkan mohon maaf, nanti kita mati yang ngurus siapa? Orang lain. Ustadz belum pernah dengar ada orang mati nyupir ambulans sendiri ya. Asal nggak ada gitu ya. Kalau ada belum mati biasanya itu ya. Ahilman belum pernah lihat ada orang mati mandi sendiri ya. Asal nggak ada gitu ya. Pasti dimandiin orang lain, betul nggak? Iya kan? Waktu kita dikubur sendiri nggak? Ada yang nguburin nggak? Ada. Dan siapa itu? Orang lain. Betul? Bahkan kita wafat ada yang mendoakan di rumah kita, yang doakan siapa? Orang lain. Maka kalau kita bicara bagaimana kualitas hidup kita, mudah saja. Sebaik apa engkau memperlakukan orang lain, maka sebaik itulah engkau akan mendapatkan kebaikan dalam hidup. Catat status hari Kamis itu. Sebaik apa cara engkau memperlakukan orang lain, maka sebaik itulah engkau akan mendapatkan kebaikan dalam hidup. Makanya dalam hidup itu ada filosofi apa ya namanya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa sih maknanya? Ternyata seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung apa yang kita kasih. Status hari Jumat itu. Jumat ya. Besok Jumat cocok ya. Jadi kalau kita mau ditambah yang kita terima, tergantung yang kita kasih. Betul nggak? Makanya sangat penting bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya, siapakah orang yang paling baik dalam hidupnya? Apa jawaban Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi siapa? Orang lain. Nah, salah satu komponen orang lain yang sangat dekat dengan kita, siapa itu? Tetangga. Betul? Betul. Maka tetangga ini punya posisi yang sangat istimewa, Mas. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetangganya. Masya Allah. Jadi kualitas iman kita kepada Allah, salah satu indikatornya bisa dilihat bagaimana cara kita memuliakan siapa? Tetangga. Berarti sebaliknya, mohon maaf ya, seseorang itu kualitas imannya mungkin dibawa atau dipertanyakan ketika dia tidak bisa memuliakan tetangganya. Karena mohon maaf, kalau kita lagi butuh bantuan, yang pertama bantuin siapa? Tetangga kita. Kalau kita lagi kesulitan, yang pertama bantuin siapa? Tetangga kita. Maka wajar kalau kemudian orang diukur bagaimana keimanannya kepada Allah dan hari akhir ketika dia memuliakan siapa? Tetangganya. Baiknya kita kadang tergantung tetangga kita. Buruknya kita tergantung siapa? Tetangga kita. Maka kalau beli rumah ya, jangan hanya beli bangunannya, tapi juga beli lingkungannya. Ini penting. Beli tetangganya. Karena seseorang bisa masuk surga karena tetangga. Dan mohon maaf, seseorang bisa terjerumus kepada perkara yang tidak baik karena siapa? Karena tetangga. Nah, bicara tetangga itu kan beda-beda ya. Ya nggak sih? Beda. Ada yang tetangga yang baik ya. Ada yang tetangga kok gitu, ada ya. Itu mah sitkom namanya ya. Gitu ya. Kayak gitu kan. Jadi ada yang beda-beda tetangga itu. Nah sekarang bagaimana sikap terbaiknya? Mungkin sebelum kita bicara sikap terbaik kepada tetangga ya, poin pertamanya adalah kita harus sepakat bahwa memuliakan tetangga itu perkara yang baik. Setuju ya? Memuliakan tetangga itu adalah amal yang baik. Berarti kalau kita memuliakan tetangga kita, maka kita memuliakan kehidupan kita. Tetapi kalau kita mohon maaf, menjatuhkan tetangga kita, tidak menghargai tetangga kita, berarti boleh jadi menjatuhkan kehidupan kita. Nah, sekarang apa sikap terbaik kita? Nah, ini poinnya benar pertanyaannya. Karena gini, kita nggak akan bisa merubah sikap orang ke kita, ya nggak sih? Betul nggak? Betul.
Kalau bahasa gini analoginya, kita nggak akan bisa merubah arus ombak yang datang dalam hidup kita. Yang bisa kita rubah adalah ajarkan tubuh kita berenang agar kita bisa mengarungi sederas apa ombak itu yang datang kepada kita. Masya Allah. Satu Sabtu malam Minggu itu ya. Jadi kita nggak akan bisa ngerubah sikap tetangga kita ke kita. Yang barangkali yang bisa kita rubah apa? Sikap kita kepada siapa? Tetangga kita. Maka mohon izin mungkin Mas Amas dan teman-teman, Ahilman ingin lebih fokus kepada sikap kita aja gitu. Saya nggak mau fokus ke tetangga yang gimana ke kita, karena pasti beda-beda lah. Rasanya tidak akan bisa kita menyenangkan semua orang, betul gak sih? Betul, Ustaz. Akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Setuju? Setuju. Terlalu lelah kalau kita ingin membuat orang suka sama kita. Semuanya nggak akan bisa, karena setiap orang melihat angle kita tuh beda-beda kan. Teman-teman yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang tengah lihat Ustadz sama atau beda? Beda. Mungkin yang sebelah kiri mah lihatnya agak sedikit cabi mungkin ya, mungkin itu ya. Mungkin yang sebelah kanan mah agak sedikit tirus ngelihatnya. Makanya Ustaz kalau foto pasti begini. Karena saya tahu yang sebelah sini agak lumayan gitu lah ya. Mungkin yang tengah mah lihatnya bengkak kali ya. Si Ustaz tiba-tiba bengkak gini misalnya kan. Ya kita nggak pernah bisa menyenangkan semua orang. Makanya sangat lelah dan sangat bodoh jika orang berusaha untuk menyenangkan semua orang. Berarti gimana? Senangkan saja dirimu untuk menyenangkan orang lain agar Allah menyenangimu, itu pentingnya. Makanya gini, memuliakan tetangga itu bukan semata-mata agar tetangga kita menghargai kita, bukan semata-mata itu. Tapi kita memuliakan tetangga karena ini perintah siapa? Allah, itu poinnya. Saya khawatir gini, kalau saya berbuat baik sama tetangga, kan harapan kita ya, pengen tetangga baik sama kita. Betul gak sih? Boleh gak berharap gitu? Boleh. Tapi jangan itu yang jadi patokan. Karena kalau itu, khawatirnya begini, kita udah berbuat baik, tapi dia gak balas baik sama kita. Banyak yang begitu? Banyak dong. Kita udah memberi yang terbaik, tapi orang itu kayaknya ke kita gak ngasih yang terbaik, kan gitu kan? Maka patokannya bukan untuk itu. Ingat ya, sama kayak begini, ini analogi saja ya. Kenapa seorang anak harus berbuat baik sama orang tuanya? Ingat ya, jawabannya bukan agar orang tua kita baik sama kita, bukan. Tapi kenapa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya? Karena ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, ini perintah siapa? Allah. Jadi ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tua, yang akan membalas kebaikannya siapa? Allah. Maka jangan kecewa ya, jika ada seorang anak yang sudah berbuat baik kepada orang tuanya, tapi orang tuanya misalnya mohon maaf ya, menguji dirinya, tidak baik kepadanya, jangan sedih. Karena setiap kebaikan anak kepada orang tua, itu langsung Allah yang akan membalasnya. Karena ini perintah siapa? Allah. Jadi teman-teman ketika berbuat baik ke orang tua itu bukan karena ya Ustaz orang tua biar baik sama saya, bukan itu. Tapi agar Allah sayang sama kita. Karena seorang anak yang berbuat baik sama orang tuanya mengundang cintanya Allah sama kita. Jelas? Sama, kenapa seorang suami harus mencari nafkah bagi keluarganya? Apa jawabannya? Perintah Allah. Bukan semata-mata biar tambah sayang istri, bukan semata-mata itu. Karena kan gak sedikit kan suami yang udah banting tulang banting, kaki di kepala di kaki, ya kan gitu kan, kesana kemari mencari alamat palsu lagi gitu ya. Kadang-kadang capek ya, tapi kadang-kadang banyak istri yang gak nerima suaminya. Ada gak? Ada. Berarti ketika seorang suami mencari nafkah bagi istrinya, bukan untuk agar istrinya sayang sama dia, bukan. Tapi perintah siapa? Allah. Seorang istri, kenapa harus taat sama suami? Apa jawabannya? Perintah Allah. Jelas kira-kira ya? Jadi mulai hari ini jawabannya bukan karena agar orang itu jadi ke kita seperti apa, bukan. Tapi ini perintah Allah. Karena kalau misalnya seorang istri taat sama suami agar suaminya sayang, nggak sedikit kan yang istrinya baik suaminya nggak baik, ada nggak? Ada di sini. Yang mana orangnya? Kan jadi bukan itu patokannya. Tapi patokannya untuk apa? Ya untuk Allah. Ini perintah Allah. Kenapa kita harus bekerja? Karena perintah Allah. Walaupun kadang-kadang pekerjaan kita mungkin gak sesuai hasilnya kan. Kita berharap 2 digit gajinya, yang datang 2 koma, tanggal 2 sudah koma gitu ya. Jadi bekerja itu bukan karena pengen dapat gaji, terlalu kecil kalau itu tujuannya. Tapi untuk apa? Menunaikan perintah siapa? Allah. Sama, kembali kepada topik kita. Kenapa kita harus memuliakan tetangga kita? Apa jawabannya?
Karena perintah Allah. Jadi bukan agar semata-mata tetangga jadi baik sama kita. Kalaupun dia jadi baik itu bonus aja. Tapi lebihnya agar kita mengundang cintanya siapa? Allah kepada kita. Nah sekarang pertanyaannya, Ahilman, bagaimana cara kita memuliakan tetangga kita? Kira-kira apa yang perlu kita hadirkan? Nah saya ingin mengutip satu hadis Mas Hamas. Hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Ini hadis adalah ucapan baginda Nabi ketika baginda Nabi pertama kali datang ke Madinah. Jadi ini khutbah pertama Nabi ketika di Madinah. Jadi ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Abdullah bin Salam menceritakan banyak orang yang menanti kehadirannya. Jadi orang tuh pengen apa? Pengen ngelihat Nabi Muhammad tuh yang mana sih? Nah termasuk Abdullah bin Salam. Beliau juga penasaran, pengen lihat Nabi Muhammad tuh yang mana gitu. Nah singkat cerita, ketika Nabi Muhammad tiba, Abdullah bin Salam dan semua orang yang berada di Madinah itu terpesona melihat wajah Nabi SAW. Dan dilihat dari wajahnya, tidak ada dari raut wajahnya kebohongan, gak ada. Ini orang baik gitu. Makanya kan wajah itu mengalihkan dunia kan ya. Gimana soundtracknya? Kan orang kan bisa kelihatan kan dari wajahnya adalah cerminan dari hatinya kan. Nah Nabi itu ketika dilihat bercahaya gitu. Tidak ada sedikit pun wajah kebohongan di wajahnya. Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu an kemudian menanti. Kira-kira Nabi ngomong apa nih ketika datang ke Madinah? Lihat, kan ketika Nabi datang pasti tidak semua muslim dong. Ya. Pasti kebanyakan mungkin masih belum muslim kan ketika itu. Nabi datang, perhatikan. Ini kalimat yang Nabi sampaikan sekaligus kalau boleh Ahilman capture, ini adalah nasihat kita untuk bertetangga, untuk berhubungan dengan masyarakat. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Terjemahkan jangan. Kayak ngerti aja sih ini, gini-gini aja ya. Apa terjemahnya? Perhatikan ini. Ini luar biasa isinya, Mas. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang dipanggil siapa? Manusia. Luar biasa ya retorikanya Nabi, komunikasinya Nabi. Nabi tahu ketika itu yang datang bukan hanya orang muslim. Berarti ada orang yang berbeda keyakinan. Dan semua lagi nunggu ya kedatangan Nabi Muhammad yang mana gitu kan pertama kali. Yang Nabi siapa? Manusia. Berarti semuanya. Kita manusia bukan? Manusia. Khawatirnya ada yang bukan di sini gitu ya. Ini manusia semua kan? Berarti kalau ada panggilan ya ayuhanas, merasa nggak? Merasa kita yang dipanggil kan? Ya ayuhanas, wahai manusia. Apa? Absyus salam, tebarkanlah salam. Lihat, perintah pertama apa? Tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan sambungkan silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Ada berapa amalannya? 4. Ada berapa? 4. 1. Absyus salam, tebarkan salam. Berarti ini PR pertama, adab kita bertetangga atau adab kita berteman lah secara umum ya. Absyus salam, tebarkan apa? Salam. Ada 2 makna. 1 secara zohir berarti apa? Salam. Ketemu siapapun bicara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa loh. Assalamualaikum apa artinya? Semoga Allah berikan keselamatan kepada kamu sekalian. Warahmatullah, dan semoga Allah merahmati kamu sekalian. Wabarakatuh, dan semoga Allah memberkahi kamu sekalian. 3 doanya. Selamat, rahmat, berkat. Jadi kalau nulis salam jangan as. Ada kan? Ada nggak yang begitu? Ada. Apalagi copy paste, ada tuh. Kalau pas Idul Fitri kadang suka gitu tuh. Iya kan? Andai tangan tak bisa menjabat, kaki tak bisa melangkah gitu kan ya. Mulut tak bisa bergerak, hati-hati, stroke ringan itu biasanya. Di bawahnya ada tulisan apa? Coba kan bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bisa nggak? Itu doa mas, doa. Makanya kalau orang mengucapkan salam, assalamualaikum 10 pahala kebaikan. Kalau tambah warahmatullah 20 pahala kebaikan. Kalau wabarakatuh 30 pahala kebaikan. Makanya kalau ada orang yang bilang assalamualaikum, sempurnakan oleh kita. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah, menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau orang ngucapin salam, jawab. Hanya ada 3 salam yang tidak kita harapkan jawabannya. 2 lah yang paling gampang. 1, salamnya ketika imam mimpin sholat. Gak usah dijawab itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam imam. Gak usah ya. Itu gak usah dijawab itu ya. Itu salam yang gak usah dijawab. Yang tidak kita harapkan jawabannya. Nyambung gak sih bercandaannya? Nyambung ya. Lagi bercanda kita nih ya sedikit ya. Yang kedua, salamnya, jawaban salamnya ahli kubur. Kita lewat di ahli kubur kan, assalamualaikum ya ahli kubur, waalaikumsalam. Itu gak usah, kita gak berharap jawaban salam dari dia ya. Kalau ada itu hidup lagi berarti ya. Terus ya, nah yang ketiga salamnya orang yang lagi tidur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berarti dia belum tidur itu namanya ya. Jadi kalau orang tidur jangan jawab salam, jawab bos. Dia lagi tidur kan, jangan. Nah tapi kalau orang kayak gini nih, harus gak dijawab? Harus. Makanya kalau mau nyapa orang ini nih, jangan bro, lu lagi di mana? Jangan dong. Kalau orang muslim belajar, nyapanya dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ribet, lama, iya kan? Oke lah ribet, tapi pahalanya sayang loh. Kan sekarang udah enak mas ada emoji. Udah ada emojinya kan? Ada yang pakai wajah, ada. Assalamualaikum, ada kan gitu kan ada yang kemudian apa bergerak-gerak ada, atau copy paste juga ada loh. Makanya mohon izin ya, ada yang pernah nulis tuh, kalau nulisnya as doang tuh maknanya jadi beda kan? Apa saya lupa gitu. Jadi memang perintahnya afsus salam, tebarkan salam. Jadi ketika ketemu siapapun apa? Salam. Maka kalau mau lebih keren 5S kan? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum tuh sedekah. Betul gak? Betul. Orang gak ganteng tapi senyum jadi ganteng. Orang gak cantik lah misalnya gitu ya, gak cantik banget gitu, tapi kalau senyum jadi cantik. Makanya senyum itu anugerah terindah yang Allah beri kepada wajah setiap manusia. Serius. Mas Hamas nih ganteng kan, tapi gak pernah senyum, kurang kegantengannya. Kalau Mas Hamas kan ganteng ya, kalau Ustadz kan manis. Bedanya ganteng sama manis beda tipis aja sih ya, jadi saya mah gak mau dibilang ganteng Mas Hamas. Katanya yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati katanya. Saya maunya manis aja kan. Nah ini level manisnya, level gantengnya gara-gara apa? Senyum. Sok coba Mas Hamas nih udah keren ganteng tapi gak senyum, orang gak mau mendekat. Betul gak? Tapi orang ada biasa aja sih, biasa aja tapi ngangenin gitu. Ustadz banget kan? Bercanda itu. Karena senyum. Saya pernah ngerasa begini ya, satu kali tes beasiswa kan. Jadi akhirnya tuh alhamdulillah Mas kalau beasiswa atau apa gitu, izin Allah dikasih jalan terus. Ketika saya evaluasi dan saya tanya apa sih yang membuat ini dimudahkan, salah satunya yang interview itu suka dengan senyum. Jadi saya emang gak ditanya aja senyum. Gak ngerti gak senyum gitu kan. Ternyata senyum itu memang satu membuat kita jadi lebih baik gitu. Yang kedua sedekah kan. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Bahkan di antara amal yang sangat dicintai Allah apa salah satunya? Tudkhiluhu sururun ala kulli muslimin. Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Makanya saya suka bilang ke pemain TOP gitu ya, pemain preman pensiun, sekarang pemain Kampung Jakarta. Jadi kalau kita menghadirkan senyuman di sinetron kita dan membuat orang dalam tanda kutip tertawa bahagia dengan tampilan kita, pahala nggak? Pahala. Jadi kalau acting jangan nanggung, tunjukkan ekspresinya, karena ada pahala di situ bos, serius. Orang nonton lagi sedih, nonton KJ, misalnya nonton Bang Topik. Orang lagi galau, lihat Bang Topik jadi bahagia, pahala.
Makanya Ustadz mah berapa kali casting gak lolos terus gitu ya. Pengen jadi pemain, gak bercanda ya. Karena jadi teman-teman itu, pahalanya luar biasa. Karena menghadirkan apa? Kebahagiaan di hati siapa? Orang lain. Ustadz, kalau krunya dapat gak pahala? Dapat. Sutradaranya, produsernya, penata geraknya. Karena dia kan yang merencanakan semuanya. Makanya kalau nunjukin sesuatu, tunjukin yang terbaik agar orang bisa bahagia dengan apa yang kita hadirkan. Karena di antara amalan yang dicintai Allah apa? Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Apalagi tetangga kita. Makanya kalau ketemu tetangga, senyum bos. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, karena kita berangkat pagi pulang malam, kadang-kadang gak ketemu tetangga kan. Kayak wajah kita tuh kayak wajah banyak masalah gitu ya. Iya, kita semua punya masalah pasti. Tapi orang kan gak harus tahu masalah kita gitu loh. Di depan orang mah tetap aja, Pak, kerja Pak, ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang senyum orang itu bisa berkurang seiring karirnya meningkat. Jadi kalau kita udah terkenal, udah viral gitu, udah jadi artis, lupa sama tetangga kita. Padahal dulu kan, mohon maaf, orang tahu kita siapa bos. Makanya gak boleh sekarang misalnya kita udah jadi artis nih, udah jadi pemain nih, tetap sapa dengan kru. Mereka tuh Masya Allah yang ngangkutin apa, lighting, ngangkutin kamera, capek mereka. Maka senyum, bagi mereka senyum itu berharga. Jadi jangan kita kita tahu bete, kita capek, tapi jangan nunjukin ke orang, karena senyum itu yang luar biasa. Terus salam, Assalamualaikum. Dan emang salam kudu pakai senyum kan? Gak mungkin salam gak pakai senyum. Iya. Assalamualaikum, kan gak mungkin kan? Pasti pakai senyum gitu. Assalamualaikum, itu lebih enak nerimanya, betul? Sapa, belajar nyapa orang. Saya mah yakin ya, catat ini kalimat ini. Semua talent, kalau dia menghargai krunya, panjang karirnya. Amin. Catat ini kalimat ini, serius. Talent nih, kita nih yang pemain di depan nih, kita hargain kru kita nih, semua yang terlibat, minimal senyum, minimal salam, minimal nyapa deh. Karena ada kebiasaan, mohon maaf ya, kita nih kalau udah jadi artis benar gitu, kadang-kadang, bener-bener cepet, one take oke gitu kan. Padahal boleh jadi bagi sebagian kru, mungkin mereka lelah, mungkin mereka capek. Mereka gak minta kita untuk ngasih apa, cuma ngasih senyuman aja. Bos, siap, yuk, jalan yuk. Bisa kan begitu? Karena gak sedikit kan ya kadang-kadang yang begitu kan. Karena udah ngerasa bahwa artis keren gitu kan. Yuk cepet. Hargai orang. Belajarlah menghargai orang lain jika kita ingin dihargai orang lain. Dan itu salah satunya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Belajar menghormati orang jika kita ingin dihormati orang lain. Belajar menghargai orang jika kita ingin menghargai orang lain. Nah, disinilah cara adab yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Nah, makna afsus salam yang kedua apa? Jadilah juru selamat bagi orang lain. Maksudnya apa? Kehadiran kita teh jadi apa ya? Biang keselamatan bagi orang. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis gitu. Dia tuh berhati-hati sekali kalau bicara, khawatir nyinggung orang. Kalau bersikap, hati-hati, karena khawatir apa? Menyinggung orang lain. Kalau bikin status, takut hati-hati. Kenapa? Takut nyinggung orang lain. Maka afsus salam, tebarkan salam. Coba, kenapa kalimat di akhir ketika kita sholat kalimatnya apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa sih makna filosofisnya? Allah tuh ingin setelah kita sholat, kita menjadi orang yang menyelamatkan orang lain. Jadi jangan sampai kita ba'da sholat malah mohon maaf ya menyakiti orang, nyinggung orang. Hati-hati dengan golongan yang Nabi sampaikan namanya muflis, Mas Hamas. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala haji umrohnya, tapi mohon maaf, di belakang dia ada orang yang mengadu kepada Allah tentang perbuatan zolimnya dia kepadanya. Sampai dia mengatakan begini, ya Allah, terimalah pahala sholatnya dia, berikan, tapi pindahkan kepada saya. Kenapa? Karena dia pernah menyakiti hati saya, dia pernah menyinggung perasaan saya, dia pernah menzolimi saya, dia pernah mengambil hak saya. Apa yang terjadi? Maka pahala kebaikannya tadi dipindahkan kepada orang yang dizoliminya. Kalau habis pahalanya, bagaimana? Maka dosa orang yang dizolimi tadi ditanggung oleh orang yang menzoliminya. Itulah orang yang apa?
bangkrut, muflis. Maka Nabi memerintahkan kepada kita afsus salam, tebarkan apa? Salam. Satu, lisan biasa mengucapkan salam. Yang kedua, tubuh kita, diri kita harus menjadi juru selamat bagi orang lain. Dua, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Jadilah tetangga atau teman yang suka memberi sama orang. Betul? Orang dermawan itu dicintai Allah, dicintai manusia, dekat dengan surga. Sedangkan orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Betul nggak? Coba teman-teman punya orang yang pelit, malas nggak berteman? Malas. Punya orang yang suka traktir, ditemenin. Maka seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Nah, salah satunya apa? Bagi makan. Makanya Nabi pernah bilang begini kan, kalau engkau membuat apa? Membuat sayur gitu ya, kemudian baunya sampai ke tetanggamu, maka lebihkan apa? Lebihkan kuahnya, kemudian berikan kepada tetanggamu. Itu sebenarnya minimal lebihkan airnya. Ya syukur-syukur masa airnya doang, ya sama isinya dong gitu kan. Jadi cara membacanya bukan Ustaz gua banyakin aja dah kuahnya, kasih kuahnya, bukan begitu. Minimal apa? Kuahnya. Tapi kalau ada isinya, sama isinya. Nah kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita masak di sini, kan asapnya nyampe ke tetangga kita, dia nyium dong apa yang kita masak, nyampe. Kalau kita misalnya mohon maaf ya, tetangga kita tuh pas nyium kepengen, dan kemudian dia ngerasa, kok tetangga kita nih nggak peduli sama aku ya, kayaknya nggak peka banget sama kita gitu ya. Nah dia tersinggung, sakit hati, dia ngedoain yang buruk sama kita, jadi nggak baik bagi kita, ya nggak? Coba kalau kita masak nih, lebihin di sini kita sama dia, seneng banget, seneng. Makanya belajar memberi tanpa diminta. Belajar apa? Memberi tanpa diminta. Kita ngasih, kalau orang minta biasa nggak? Biasa. Tapi kalau kita ngasih, kemudian orang nggak minta, itu luar biasa. Makanya kalau traktir orang, jangan diminta traktir dulu. Bos, makan yuk. Nih pemain nih, kru, traktir mereka. Bang Topik nih, traktir nih Bang Topik. Serius, menyenangkan kru. Masya Allah, senang dia. Berarti gini, cara ngebalasnya begini ya. Kita baik sama orang nih, kadang-kadang mungkin balasnya nggak langsung ya, tapi Allah tanam itu, nanti Allah panennya nanti tuh dikasihnya kapan gitu. Pernah nggak teman-teman ngalamin kayak gini? Lagi stuck, tiba-tiba jadi mudah gitu jalannya. Boleh jadi itu adalah tanaman amal kebaikan kita yang pernah kita lakukan dulu mungkin, tapi Allah balas sekarang. Maka jangan pernah khawatir dengan setiap kebaikan yang kita berikan, apalagi ngasih makan. Karena di antara amalan yang mengantarkan kita bisa masuk surga kan memberi makan kepada orang. Bahkan hati-hati, dalam Quran disebutkan ada orang yang disebut pendusta agama. Tahu nggak siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang yang tidak mau memberi makan kepada fakir dan miskin. Makanya kalau kita bertetangga, belajar ngasih berbagi. Minimal ya, rumah depan kita, samping kanan kiri kita, belakang kita. Nah itu, ya syukur-syukur sekomplek lah, syukur-syukur ya kan, masa cuma segitu doang. Tapi kan ya kalau nggak semua minimal kiri gitu kan, kiri kanan. Nah termasuk juga tetangga itu ya, atau teman itu ya orang yang berteman dengan kita di sosmed, ada kan? Makanya kalau ngumbar sesuatu itu lihat-lihat dulu, ini adabnya nih. Contoh, mohon izin. Kita kalau bicara tentang rumah tangga, ya misalnya kita lagi lagi romantis sama pasangan kita, kalau bisa jangan sampai di depan orang yang belum menikah. Halo, jelas tidak? Ya, kita nunjukin sesuatu nih ya kepada orang yang mungkin dia akan, ya gue nggak kayak gitu. Berarti kan ada bahasa gini ya, Ustaz tapi kan saya pengen nge-share sama pasangan saya. Ya boleh, tapi kan kita harus lihat. Makanya kan biasakan nulis apa? Masya Allah, tabarakallah kan. Jadi kalau kita dapat sesuatu itu,
Biar muji nggak ke kita, tapi mujinya ke Allah itu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau kita lihat-lihat, kalau ngomongin nih, ada orang nih, mohon maaf, kita ngomongin kerjaan kita, tapi depan orang yang nganggur, itu kurang adab tuh. Bos, gua tuh baru jalan gua sinetron gua, tapi ngomong sama orang yang casting berkali-kali gagal mulu gitu. Nah itu kayak nggak ngehargain dia gitu. Berarti cari tahu momennya. Nah banyak ya, mohon maaf ya, reuni itu kadang banyak orang yang nggak mau datang gara-gara apa coba? Dijadikan bahan untuk pamer kan? Iya nggak sih? Padahal tidak semua teman kita punya nasib yang sama kan? Betul. Awalnya pengen nostalgia tentang masa lalu, tapi kan nggak sedikit ngomongin masa sekarang. Ngegeng, kayak circle-nya gitu. Jaksel banget ya. Jadi kayaknya circle-nya itu kan suka geng-geng gitu kan? Circle-nya omongannya jika pengusaha sama pengusaha gitu ya, terus pekerja sama pekerja. Padahal kan reuni itu tujuannya apa? Ingin silaturahmi, nginget yang dulu kan, dihadirkan sekarang gitu kan. Tapi kadang-kadang jadi jeda gitu, ada jeda gitu. Nggak sedikit yang ngomongin pamer harta, pamer jabatan gitu kan. Kalau pakai celana, kunci mobilnya diliatin, kuncinya. Kan gitu kan, sengaja emang diliatin begitu. Kalau ngangkat telepon sengaja gitu, agak tinggi. Ya kan kameranya 3 gitu kan ya, maksudnya kadang-kadang kita tuh suka nggak peka gitu ya, kata yang nonton usus juga nggak peka katanya barangkali kan. Ini contoh-contoh yang dekat dengan kita. Makanya gini, coba sedekah yang terbaik tahu nggak kapan? Sedekahlah ketika orang sangat membutuhkan dengan tanpa diminta. Yang kedua, sedekahlah apa yang kita cintai. Insya Allah itu 2 sedekah yang paling keren tuh. Orang lagi butuh banget, kita bantu. Oh, itu doanya tuh mustajab tuh. Contoh yang paling ringan ya. Pernah nggak teman-teman di tol? Oke. Mobil depan tuh kehabisan apa? Etol. Ya. Kan nggak sedikit yang mundur lagi kan. Lama dah. Ganti yang lain aja rutenya kan. Padahal boleh jadi di saat itu ketika Allah takdirkan ada orang yang etolnya habis, kita di belakang, Allah lagi ngasih kesempatan apa? Kita untuk berbagi sama dia. Jadi pas dia turun, dia habis, dia bilang, Pak boleh pinjam etolnya? Kan pinjam kan? Kadang-kadang digantiin kan? Iya. Nggak usah, buat bapak aja. Itu dahsyat tuh. Sedekah lagi butuh banget. Makanya kalau ada yang nggak ada etol, deketin aja. Kalau ada etolnya nggak ada ya, gue isiin gitu ya. Nggak, maksudnya ini peran-peran di situ penting tuh. Makanya mohon maaf, satu kali ada ini. Antara kita ngasih pinjaman ke orang dengan sedekah, pahalanya gedean mana? Nah, ternyata orang yang minjemin hutang dengan yang sedekah, pahalanya gedean yang minjemin hutang. Yang minjemin hutang itu 18 derajat pahalanya, yang sedekah 10 derajat. Tapi jangan dipotong ya. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan, orang yang pinjem sama kita lagi butuh banget kan. Dalam bahasa gampangnya, dia tuh udah merendahkan diri banget di hadapan kita gitu loh. Dia minjem sama kita, kita kasih, maka pahalanya gede gitu. Nah, tapi bukan berarti sedekah jadi kecil, bukan. Tapi pada posisi itu, maka orang yang minjemin hutang kepada orang yang butuh, itu gede banget pahalanya. Kenapa? Karena dia lagi butuh, betul nggak? Beda sama kita sedekah, kan belum tentu butuh atau enggak gitu kan. Tapi kita ngasih. Nah, syukur-syukur, terutama ke orang-orang yang dekat kita gitu. Kadang kita suka hitung-hitungan tuh kan. Ustadz gua mah deket males dah. Mama yang jauh aja dah. Padahal boleh jadi orang terdekat tuh nguji kita, karena ada pahala kebaikan di situ. Makanya kalau memahami khairun nas anfa'uhum linnas itu jangan hanya orang lain, tapi yang dimaksud bermanfaat itu buat orang sekitar kita gitu loh. Karena banyak orang yang mikir gini, orang lainnya dipikirin tapi orang sekitarnya nggak dipikirin. Kakak, adik, paman, bibi, uwa, tante, itu juga orang terdekat, termasuk tetangga kita. Makanya hati-hati bertetangga ya, belajar berbagi ke orang, dan ingat, setiap kebaikan kita ke tetangga itu balik ke kita, percayalah. Dia akan ingat apa yang kita berikan waktu itu. Yang ketiga, Nabi memerintahkan wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Betul? Jangan putus silaturahmi. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, lapang rizkinya, maka sambungkan apa? Silaturahmi. Ya.
Maka ini menjadi penting. Belajar menyapa tetangga kita, sekitaran kita. Jangan sampai kita udah tinggal di sono lama, tapi orang pada nggak tahu kita. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya kan? Iya. Kita udah tinggal lama di sini, kok orang pada nggak tahu? Nah, makanya di antara adabnya nih, kalau kita baru pindah rumah, temuin tetangga kita. Ya, kan kalau bahasa sekarang mah temuin Pak RT gitu ya, Pak RW gitu ya, Pak Lurah gitu ya, Pak Camat, Pak Bupati jauh lah itu mah ya, yang deket-deket aja dulu lah gitu ya, yang deket-deket sekitaran kita lah. Jadi itu penting, makanya ada rukun tetangga kan, untuk apa? Ya emang sekitaran itulah. Makanya kudu tahu, nih, mohon izin nih, ada teman-teman yang sekarang sudah main di film gitu ya, atau di sinetron, bilanglah sama tetangga kiri kanan, bikin dah syukuran dikit-dikit kan nggak apa-apa juga sih, ya. Kita main sinetron ini sekarang, ya wajar ya. Kalau sudah jadi public figure kan orang melihat kita kan, ya nggak? Sedikit baik buruknya kita kan diomongin juga sama orang kan. Nah tapi kalau kita pas tampil, Tong lu jadi sinetron sekarang, iya doain ya, gitu. Ya pasti kan dia berharap sesuatu dong. Nggak mungkin nanya-nanya doang kan, ya pasti ada sesuatu dong, ya kan? Ya cinta gua beliin dah, gitu aja kan gampang kan? Beliin martabak, pulang nasi goreng, nggak seberapa, tapi itu bernilai. Makanya silah rahim, menyambungkan silaturahmi. Ya, berbuat baik kepada orang yang baik sama kita biasa, tapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita itu luar biasa. Maka kata Nabi, ada 3 amalan yang akan mengantarkan istana di surga bagi kita. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau Ustaz. Tahu aja, tahu banget. Cius. Lihat, 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Susah nggak? Susah, karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu, ya kan? Iya. Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Masya Allah. Orang pelit sama kita, tapi kita baik sama dia. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Masya Allah. Maafkan yang menyakitimu, memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu, sambungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskannya dengan dirimu. 1, tebarkan salam. 2, memberi makan. 3, sambungkan silaturahmi. 4, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Maksudnya apa? Salat tahajud. Tapi kalau boleh Ustaz tafsirkan sedikit, maknanya doakan tetangga kita. Jadi kita tuh kudu doain tetangga kita, doain teman kita, karena hakikatnya setiap doa yang kita panjatkan bagi orang lain kembali ke kita. Makanya doakan tetangga kita ya, agar dilembutkan hatinya, agar kita dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Sampai pada akhirnya Nabi menyampaikan, tadkhulul jannata bisalam. Jika engkau lakukan 4 hal tadi, tebarkan salam, memberi makan, sambungkan silaturahmi, doakan di waktu malam, ya, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi ternyata kebaikan kita kepada orang lain mengantarkan surga untuk kita. So, tetanggamu surgamu. Engkau bisa mengantarkan surga bagi dirimu ketika engkau memuliakan tetanggamu. Muliain tetangga aja surga, gimana muliain keluarga kita? Betul? Anak muliakan orang tua, istri muliakan suami, suami sayangi istri, orang tua sayangi anak-anaknya, gitu. Terutama teman-teman dekat nih. Ingat ya, saya sering bilang begini, ANP ini bukan hanya sekedar sinetron dah, tapi lebih dari itu adalah keluarga besar. Bukan tidak ada alasan Allah mengantarkan kita bersama di sini, betul? Pasti Allah sedang memberikan skenario terbaik untuk kita. Maka pesan saya, kalau dengan ANP ini teman-teman sudah mendapatkan kebaikan di dalamnya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena belum tentu kita mendapatkan hal yang sama di luar sana. Betul? Betul. Main sinetron dipaksa ngaji, ada nggak? Jarang gitu. Maka tolong pegang erat-erat, jaga baik-baik. Teman baik itu ada 3 cirinya. 1, ketika bersamanya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau dengan ANP ini membuat kita jadi lebih baik, berarti teman yang baik. 2, kalau dia bicara mengingatkanmu tentang Allah, ngingetin kita, saling negur. Ingat ya,
Teman baik itu bukan orang yang mengiyakan apa yang kamu lakukan terus gitu, tidak. Tapi teman baik itu teman yang katakan iya jika kamu benar, katakan tidak jika kamu salah, kan gitu. Bukan yang membenarkan perbuatanmu, bukan yang membenar-benarkan perbuatanmu, tapi yang membenarkan perbuatanmu. Apa bedanya membenar-benarkan dengan membenarkan? Beda. Membenar-benarkan itu kamu salah, dia biarin. Kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Jadi kalau ada teman yang berani ngatain, lo salah bos, jangan begitu. Oh, teman baik tuh. Dipaksa ngaji gitu ya, dibikin taklim. Ini kan istilahnya dipaksa kan. Malas sebenarnya mah. Tapi ini cara kita mengantarkan kebaikan. Sayang. Berarti Pak Aris Juragan sayang sama kita. Maranti semua yang bikin taklim ini, yang terus motivasi kita, sayang. Kenapa Ustadz? Iya, karena hidup kita bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Itu yang paling penting. Banyak orang yang pengen bahagia di dunia, tapi sedikit orang yang pengen bahagia di akhirat. Banyak orang yang pengen enak di dunia, tapi dia gak mikir bagaimana enak di akhirat. Pada dunia kan gak lama, sebentar, betul? Betul. Maka dia pengen ngajak orang jadi baik, jadi baik, jadi baik. Sampai yang terakhir, teman baik adalah teman yang senantiasa ada bersama kita. Saat suka maupun duka, saat dekat maupun jauh. Saat dekat membantu kita, saat jauh mendoakan kita. Maka teman baik itu jauh di mata, dekat di doa. Seperti ikatan cinta. Jauh di mata, dekat di doa. Jadi nyebutin lagi ya. Jadi poinnya adalah, ayo minimal gini ya. Saya suka bilang gini mas. Kalau nanti kita wafat dan tidak ada lagi orang yang bisa mendoakan kita, minimal yang doakan kita adalah teman-teman ANP, itu aja. Masya Allah. Misalnya nih, orang tuh gak ada yang doain kita, tapi minimal ada teman-teman ANP yang kita main bareng di lokasi bareng yang bisa doain kita. Kalau nanti kita wafat dan mungkin tidak ada karangan bunga di rumah kita, minimal ada karangan bunga yang dibuat oleh teman-teman ANP gitu. Karena mereka hidup dengan kita. Kalau nanti kita sudah kembali di alam kubur dan tidak ada orang yang mendoakan kita selama kita di dunia ini, minimal ada mereka yang akan membuatkan link Zoom untuk mendoakan kita. Minimal dalam taklim kita bacakan si Anu, Ustaz doakan Al-Fatihah. Itu yang paling penting. Maka mulai hari ini jaga perasaan tetangga kita, jaga perasaan teman kita. Siapa orang yang paling bahagia dalam hidup? Jawabannya, dia yang saat lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tertawa, sekelilingnya menangis. Itulah orang yang paling bahagia hidupnya. Mudah-mudahan tema kali ini bisa merubah akhlak kita, terutama ke tetangga kita, ke teman kita, orang-orang terdekat kita. Dan mudah-mudahan kita Allah takdirkan berteman di dunia sampai Allah temankan kita di surganya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Mas Hama, silakan. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Rasanya adem banget Pak Ustadz. Gitu, bawaannya pingin langsung kemana? Syukuran sama tetangga. Ya baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel ANP Amal dan juga teman-teman yang ada di studio semuanya. Masya Allah. Buat yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar yang ada di Zoom dan juga YouTube. Dan buat teman-teman yang ada di studio, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, Bang Topik, silakan. Bang Topik. Saya ingat di belakang nggak ada yang ngangkat tangan. Iya. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita, bukan kita saya. Iya. Kadang kan namanya kita tetangga, Pak Ustadz, kan tetangga suka curhat. Iya. Suka curhat kadang, si Anu suka begini. Kadang, lu tahu nggak sih si Anu suka begini, suka. Jadi tetangga yang kanan ngomongin kiri ngomongin yang kanan, Pak Ustadz. Nah itu. Nah mungkin dia di belakang ngomongin kita, jangan-jangan. Bisa juga begitu makanya, Pak Ustadz. Jadi bagaimana buat kita itu cara menanggapinya aja sih, Pak Ustadz. Cakep. Masya Allah. Makasih, Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di antara dosa yang harus kita hindari adalah menggibah ya. Gibah itu membicarakan aib atau kejelekan orang lain di belakangnya. Itu gibah. Nah, kalau bicarain aib dan kejelekan di depannya, itu namanya bukan gibah. Ngehina namanya. Langsung depan orangnya. Kalau di belakang namanya gibah, kalau di depannya menghina, itu namanya. Tapi begini ya, ngomongin kejelekan itu
itu berpotensi dua. Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Ngomongin orang itu, ngomongin kejelekannya ya. Kalau benar jadi apa? Ghibah. Kalau salah jadi apa? Fitnah. Maka hati-hati. Quran mengingatkan kita, ghibah itu dosanya seperti memakan bangkai saudara sendiri itu. Berarti belajar untuk ya menghindarilah orang yang suka beggibah gitu. Kalau di depan kita dia ngomongin orang, jangan-jangan dia berpotensi ngomongin kita di belakang kita. Bener gak? Kan ada tuh orang yang kalau ketemu kita, gue mau cerita dong bos, gitu kan? Dia ngomongin orang kan di depan kita. Maka boleh jadi orang ini berpotensi ngomongin kita di depan orang lain kan? Jadi gimana Ustaz? Ya berdoa sama Allah agar kita dihindarkan dari perbuatan itu. Ya doa, ya Allah, ya lembutkan hati kan. Ada satu doa yang kalau bisa dibaca tuh setiap pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Coba ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, itu doa agar kita minta, ya Allah lindungi aku dari kesedihan, kesulitan, kekikiran, ketakutan, termasuk kebiasaan kita ngomongin yang gak baik gitu loh, ngelakuin hal-hal yang buruk ya. Ya Allah lindungi aku dari lilitan hutang, tekanan manusia. Nah itu salah satu langkah pertama, doa. Karena kadang-kadang gini ya, benernya kita tuh berteman sama siapa ngaruh gak sih? Ngaruh bener. Berteman dengan teman baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi kan, engkau akan kecipratan wanginya. Berteman dengan teman buruk seperti berteman dengan pandai besi, engkau tidak memandainya tapi engkau kecipratan bau daripada besi itu gitu. Atau terdengarlah bagaimana pandaian besi itu. Nah maksudnya berarti kita harus benar-benar menjaga. Nah salah satu caranya doa agar Allah mempertemukan kita dengan teman yang baik itu. Ya karena kalau bukan kekuatan Allah susah kan. Kadang ada bahasa gini nih, apa namanya tuh, lo solid dong sama gua gitu kan. Solid bro gitu kan, solid padahal salah kan. Solid itu kan untuk yang baik-baik gitu loh. Kalau yang gak baik mah gak usah kan. Misalnya pas lagi Ramadan tuh, lo buka aja dah, temenin gua dah, lo hargain gua dong, kan gua mau buka juga kan. Ya jangan. Jadi solid tuh hanya pada bab kebaikan. Ya kalau gak baik mah ya jangan solid namanya. Ya bilang gak baik dong, iya kan? Yes. Maka doa. Karena kalau kita gak doa lemah kita. Kadang kita udah niat, Ustaz pengen gua mah lurus, digoda aja. Dan bener, godaan paling kencang tuh dari orang terdekat. Coba aja cek. Bener gak? Bener. Ujian paling berat tuh dari orang terdekat. Biasanya nih, kita nih suami istri, biasanya ujian pertama dari siapa? Pasangan. Iya enggak? Pasangannya baik, mertuanya baik, ipar-iparnya. Gitu tuh. Baik, temennya, tetangganya, rekan kerjanya. Jadi kadang-kadang orang terdekat tuh paling uji kita loh. Makanya mohon maaf, sebagaimana ujiannya berat dari orang terdekat, maka pahalanya pun juga besar ketika kita menghargai orang terdekat. Maka doa agar kita dipertemukan dengan teman, tetangga yang baik. Yang kedua, ya bilang, kalau dia ngomongin orang lain, bro, gak usah ngomongin orang dah. Jangan kayak orang itu. Orang itu kan ngomongin orang juga. Ngomongin juga, lo juga ngomongin orang lain. Udah cukup, misalnya, udah, gue gak mau denger ya bos, udah aja, selesai. Nah kadang-kadang kan kita suka ngomporin juga tuh. Dan gak tahu ya, telinga kita kadang-kadang panas aja tuh kalau gak ngomongin orang tuh kan. Bro, ada gosip apa sekarang? Cerita dong sama gua dong. Kayaknya tuh gak kuat gitu kalau gak ngomongin orang tuh ya. Tiba-tiba jadi nyari cangkek, jadi nyari badan gitu ya kalau gak ngomongin orang tuh. Padahal kan bisa aja kita bilang, cukup bro, hindari. Maka mungkin kalau kita gak bisa nahan, hindar. Karena ada kan bestie, jaksel banget ya. Yeah, jadi bestie kita kadang-kadang kan suka ngomongin gitu kan. Kalau kita mau ngomong sama dia kan susah kan? Gak mungkin, lo jangan ngomongin, susah.
udah menghindar aja. Ya, satu biar kita juga nggak nyakitin hati dia, kan kadang-kadang suka tersinggung kan. Ya, yang kedua ya udah lepas. Nah kecuali kita tahan cuma dengerin doang. Tapi kan biasanya nggak begitu kan. Kalau orang udah ngomongin orang kan kita kadang-kadang mancing kan. Serius? Masa sih? Enggak, gua mah. Jadi kadang-kadang kita juga jadi nguatin begitu kan. Jadi panjang, datang teman baru. Bener bos, dia kayak gitu. Ada juga, jadi panjang itu. Makanya hati-hati dengan circle itu. Circle bestie kita tuh, pertemanan kita. Langsung, kalau kita nggak bisa nolak dia, hindari dia. Nah, baru nanti yang terakhir, kalau kita melihat kemungkaran, kan yang paling sederhana apa? Rubah dengan lisanmu. Dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan lisanmu, kalau nggak bisa dengan hatimu. Dan itulah selama-lamanya iman gitu. Maksudnya apa? Kalau nggak bisa ngelarang dia pakai fisik kita, pakai lisan. Kalau nggak bisa pakai hati, maksudnya apa? Doain. Udahlah, kita doain aja dia, mudah-mudahan dia berubah. Nah, jadi jangan ikut nimbrung. Nah malah kalau bisa harus jadi juru damai sama orang. Gini, kan berbohong tuh dibolehkan dengan syarat pada 2 hal kalau nggak salah, ya, atau pada 3 lah. 1, berbohongnya ketika berperang. Lagi perang boleh berbohong. Orang ini kemana? Di sini. Itu jujur banget, tembak dia kan. Boleh kita bilang, oh dia pergi ke sono buat ngindarin musuh, boleh. Ya kita pakai topeng, pakai apa kan, itu kan bohong. Tapi untuk menyelamatkan diri boleh. Yang kedua, berbohongnya untuk mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Contoh, Mas Amas sama Bang Topik lagi musuhan. Nah saya bilang gini, Mas Amas, nih ada ini makanan dari Bang Topik. Padahal bukan dari Bang Topik, dari saya. Atau bilang, Bang, Mas ada salam dari Bang Topik. Kangen katanya. Curiga dong, bilang kangen kan bahaya kan ya. Atau misalnya udah lama nih gak ketemu, kira-kira gitulah, salam. Saya bilang ke Bang Topik, Bang, ada salam dari Mas Amas. Padahal Mas Amas gak bilang gitu. Tapi saya sengaja bilang begitu agar mereka jadi damai. Boleh gak? Boleh. Yang ketiga, bohongnya suami untuk menyenangkan istri dalam artian memuji. Kamu tuh perempuan yang paling cantik di komplek ini. Kan bohong dong. Kan ada yang lebih cantik dong pasti kan. Iya kan? Kamu paling cantik sedunia kan gak mungkin kan? Pasti ada kan? Tapi bahagia untuk memuji ya. Bukan berarti berbohong. Ustaz biar gak ketahuan aku bohong aja ya. Jangan, bukan itu poinnya. Tapi menyenangkan dengan memujinya dia boleh. Kamu tuh suami yang paling ganteng se-Jakarta. Kan gak mungkin dong. Pasti ada yang lebih ganteng kan. Tapi untuk menyenangkan dia dengan memuji boleh. Nah makanya tadi kalau ada tetangga yang satu ngomongin yang kiri, satu ngomongin yang kanan, lo bilang gini, oh, bro kemarin gua dengerin dia malah baik-baikin lu loh. Dia muji lu banget. Padahal enggak. Tapi biar dia jadi lembut hatinya. Nah kita bilang sama satu lagi, bro gua denger dia tuh bangga banget tetangga sama lu. Beneran loh. Kata dia, kalau lu nggak ada di sini, nggak tahu dia. Maksudnya gimana? Ya pengennya dia nggak ada lu di sini, maksudnya gitu ya. Maksudnya dia tuh seneng banget lo tetangga di sini. Jadi saling jadi juru damai. Nah sebaiknya begitu. 3, 1 berdoa, 2 hindari, 3 jadi juru damai agar tidak ada lagi orang yang membicarakan kita. Nah kadang-kadang kan suka ada ya di antara kru juga kadang-kadang gitu kan, saling ini kan, ngomongin A, ngomongin B, ngomongin gue mah nggak mau campersnya dia, kenapa? Ambil gambarnya kurang ini. Suka zoom banget ke muka gua banget gitu kan. Nah padahal kan jadi juru damai, jangan sampai berantem. Gini, kalau circle udah ada bibit permusuhan pasti nggak enak dah. Iya nggak sih? Iya betul. Kalau circle sudah ditanam kebencian satu sama lain nggak enak. Siap-siap bungkus dah pasti itu mah. Tapi kalau circle-nya itu dikuatkan dengan rasa cinta, rasa sayang gitu, mungkin sinetronnya selesai, tapi kan kekeluarganya terus panjang gitu. Nah itu yang paling penting. Makanya ada yang paling mahal dari apapun. Apa coba? Ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Persaudaraan. Itu yang paling mahal. Makanya jangan sampai menggadaikan ukhuwah kita karena kepentingan dalam hidup kita. Misalnya, kan gak sedikit ya, gara-gara beda pilihan jadi berantem. Ada gak? Ada. Beda pendapat, ya kan biasa sih, ya gak? Beda pilihan biasa, beda pendapat biasa, beda pendapatan biasa kan? Ya kenapa harus marah dengan itu gitu loh. Makanya Ahilman paling greget gitu ya sama orang yang kalau beda pendapat, beda pilihan tuh langsung berantem. Terlalu mahal pertemanan kita untuk dihabiskan dengan beda kayak gitu. Iya kan? Lo boleh beda, kita juga emang beda. Ya udah biasa aja. Kita masih circle yang sama kok. Beda boleh, marah jangan. Ulangi. Beda boleh, marah jangan. Sepakat? Sepakat.
Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga menjawab ya Mas Taufik. Jawab. Baik, selanjutnya ini ada, Waduh, ada Juragan. pertanyaan dari Juragan. Silakan. Assalamualaikum Juragan. Waalaikumsalam. Ya Juragan, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, ini misalkan tetangga saya Hamas Ustaz. Hamas itu suka pinjem duit. Ah, Nah, sekali dikasih, 2 kali dikasih. Hari ini anaknya mau sekolah, besok kontrakan habis, ada aja pokoknya bahan dia untuk pinjem duit. Kapan waktu saya udah mulai bosan, dia mulai ada, nantilah kalau saya kerja saya ganti. Begitu dia kerja dia lupa, nanti udah selesai kerja nggak punya duit lagi, pinjem lagi. Masalahnya itu tetangga Pak Ustadz. Kalau saya nggak kasih, Hamas ini mana Hamasnya, gambarnya di Hamas. Iya. Ini kan nggak enak ya. Nah, menyikapi kondisi seperti ini gimana Pak Ustadz? Ini mumpung ada Hamasnya sekarang. Tapi contoh loh ini Pak Ustadz. iya. Hamas ini cuma contoh, cuma Hamasnya ada biar Hamasnya dengar. Iya, Masya Allah. Memang ada yang begitu kadang-kadang ya. Iya, Mas. Iya, nggak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang kayak teman kita dah, teman SMP, teman SMA kan, nggak pernah WA. Sekali WA minjem duit, ada nggak? Ada kan? Nggak pernah WA, tiba-tiba WA, bro minjem duit gitu kan? Bicara hati, kesel nggak? Kesel, nggak pernah nyapa, nggak pernah tegur, tiba-tiba minjem duit, betul kan? Yang satu. Nah sama dengan pertanyaan Juragan tadi, ada orang ini tetangga kita. Nah kita tahu memuliakan tetangga itu kan baik ya. Tapi emang udah ngeselin tetangganya. Kita baikin tambah ngelunjak, kita nggak baikin tetangga kita, kan jadi serba salah. Nah maka sikapnya ada 3. 1, berusaha terus berbuat baik. Ya. 2, Ustadz kita udah terus berbuat baik tapi dia nggak berubah-berubah. Maafkan kesalahannya. Tapi dia masih ngulangi lagi. Nah, baru nanti poin yang ketiga, jaga jarak dengan dirinya. Beda memaafkan dengan melupakan. Beda nggak? Beda Mas. Beda. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Beda. Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di mana? Di pikiran kita. Berarti kalau ada teman kita, tetangga kita yang ngeselin kita, poin pertamanya apa? Tetap maafin dia. Nah, walaupun kita nggak bisa lupa keburukan dia kan, maka nanti jaga jarak. Ustadz, apakah itu nggak masuk mutusin silaturahmi? Tidak. Kan hati kita udah bersih, kita udah nggak benci sama dia. Cuman kita jaga jarak sama dia biar nggak benci lagi sama dia gitu loh. Kan ada bahasa sekarang tuh anak Jaksel toksik, tau nggak? Ya, toksik itu apa ya? Bahasa. Jadi orang tuh yang jadi bikin penyakit ke kita kan gitu kan? Lingkungan toksik gitu ya, seseorang yang toksik. Itu kan, ya kita kan nggak bisa ngerubah arus ombak dia kan? Kita bisa ngerubah sikap kita aja sama dia gitu. Berarti gimana? Ya jaga jarak. Kita nggak benci sama dia, enggak. Cuman kita jaga jarak agar hati kita bersih. Yang nggak boleh gini, kita maafin Mas Hamas nih, kita jaga jarak, tapi di belakang kita ngomongin dia, bro, lo jangan temen sama Hamas ya, dia nggak bener bro. Nah, tapi dia udah maafin, tapi dia kayak gitu ke orang, berarti dia belum maafin. Kalau mau ya clear di situ. Nah maka kembali kepada pertanyaan Pak Aris tadi, jika hati kita masih kuat, tetap berbuat baik sama dia. Kalau enggak, ya udah maafin kesalahan 3. Ketiga, ya jaga jarak, hindari dia. Ingat ya, bukan berarti kita nggak memuliakan Mas Hamas sebagai tetangga, bukan. Tapi emang dia nggak introspeksi diri gitu. Kadang-kadang orang tuh butuh disentil, ya butuh diingetin lah, agar kemudian dia ngerti gitu. Ya, bukan berarti kita zolim, bukan. Justru kalau kita masih terpontang-panting dengan keadaan itu, kita yang zolim dengan diri kita sendiri. Kalau bahasa tadi apa? Toksik. Kita menyakiti diri kita. Ya, kan ada ya orang yang kalau kemudian lihat dia tuh aduh sakit hati, kesel, udah kalau mau blok ya blok aja. Kalau mau jaga jarak dengan dia, jaga jarak aja. Ingat ya, bukan mutusin silaturahmi, bukan. Tapi saya menjaga hati agar bersih dan tidak membenci dirimu. Makanya kalau yang pernah punya mantan gitu ya, buanglah mantan pada tempatnya. Ya. Iya, malah kalau bisa galeri kita yang masih ada foto dia ya udah delete aja.
Tapi Ustadz, fotonya bisa kita delete tapi kenangannya enggak Ustadz. Ya udahlah. Coba, kenapa kenangan masih ada? Karena kita masih menyimpan memori dirinya kan. Belajar, hilangin semua tentang dia, belajar terima yang ada. Udah, itu pelan-pelan akan bisa. Sama tetangga kita. Ya syukur-syukur kalau kita punya uang beli rumah baru aja dah. Pindah sekali. Kecuali dia diusir dari kampung ini kan, gitu kan nggak mungkin juga kan. Ya udah, kalau kita punya rezeki ya udah kita hindarin toksik. Makanya tadi kalau beli rumah jangan hanya bangunannya, tapi beli apanya juga? Lingkungannya, tetangganya. Ini adab yang terbaik untuk kita. Makanya kalau bisa pas beli rumah tuh cari masjid di mana, iya kan? Makanya kalau beli rumah cari yang dekat masjid. Terus tanya minimal kiri kanan depan belakang kita tuh siapa yang punya, gitu. Khawatirnya ya tadi tuh ada hal-hal yang membuat kita tersinggung, tersakiti ya. Maka insya Allah ya, jika kita bisa memaafkan lebih baik. Ya, tapi jika tidak, tetap memaafkan di hati, tapi jaga jarak dengan dia. Nggak apa-apa. Itu bukan berarti menghinakan tetangga kita, tapi justru menjaga hati kita agar gak benci dengan tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi Juragan, mohon saya bisa dimaafkan ya Juragan. Ya, tapi nanti kamu bikin PH baru biar Hamas nggak ikut. Ya, baik teman-teman semua, yang ingin bertanya, saya ingatkan lagi bisa langsung tanya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ada di studio, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dari yang akhwat mungkin? Ya, ibu-ibu silakan. Masya Allah. Ini, oh ya, Pak Ustadz. Ya. Saya mau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Pak Ustadz, tagih hutang saya. Agak takut saya barusan. Gimana? Saya punya tetangga non Muslim. Terus begitu dia Natalan ngundang. Aduh, ya. Nah, disuruh datang ke rumahnya, dikasih makanan sama bingkisan. Itu Ya. gimana tuh? Terima bingkisannya. Enggak. Pertanyaannya apa? Harus gimana sikapnya? Iya, maksudnya kalau mau nolak gimana, kalau diambil terus kita apain gitu. Iya, baik. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Mungkin saya pernah ngalamin juga Pak Ustadz. Jadi ada tetangga yang non Muslim, kemudian waktu itu bertepatan dengan hari Paskah kayaknya. Nah, tetangga saya itu ngasih bingkisan makanan, nah gitu. Mungkin baiknya kita harus apakan Ustadz? Maksudnya apakah kita boleh makan makanan itu, atau kalau misalnya bukan makanan tapi barang kita simpan atau kita sedekahkan ke orang lain itu? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Baik, mungkin ini beda pendapat sama yang lain ya, tapi ini pendapat kita dan dari pandangan yang kita pelajari gitu. Toleransi itu harus menghargai satu sama lain. Toleransi itu artinya menghargai dan menghormati, tapi bukan mencampur adukan apa yang beda dengan kita. Tetangga kita non-muslim, hormati, hargai. Mereka merayakan hari rayanya, ya kita hargai. Tapi bukan berarti kita ikut-ikutan dengan apa yang mereka rayakan. Karena toleransi bukan berarti mencampur adukan apa yang beda dengan kita, tapi menghormati. Nggak boleh menghina, nggak boleh menyinggung, nauzubillah, nggak boleh kita ngomongin di belakangnya, nggak boleh. Nah, bahkan misalnya mohon maaf ketika dia merayakan Natal misalnya kan sebagian orang ada yang bilang nggak boleh mengucapkan, tapi sebagian lagi sebagai bentuk sosial mah tidak jadi persoalan gitu ya. Nah, kan kita bisa aja menyebutkan selamat berbahagia misalnya dengan apa yang dia rasakan gitu ya. Ya mungkin kalau konteks 1-2 sih nggak masalah, tapi kalau semua teman tetangga kita adalah non muslim, berarti kehadiran kita harus menghormati mereka gitu ya. Minimal ikut merasakan di hati apa yang mereka sedang rasakan gitu. Tidak menghina, tidak menjatuhkan, dan tidak membicarakan. Nah, kalaupun dia mengirimkan sesuatu, ya kita bisa tolak baik-baik jika itu bersentuhan dengan akidah kita. Misalnya, jika dia ngirim makanannya ada sesuatu yang tidak halal, bisa kita bilang bahwa mohon maaf ya, kan pasti dia juga paham lah ya, dan mungkin ya rasanya nggak mungkin dia memberi sesuatu yang mungkin tidak halal bagi kita. Kalau bingkisan kita lihat dulu bingkisannya apa dulu. Kalau sesuatu yang akan merusak daripada keyakinan kita, ya kita hindari. Tapi kalau enggak, ya kita terima. Tapi lebih baik mungkin ada hak orang lain yang bisa kita berikan lagi. Jangan sampai nolak. Ngapain? Lu
siapa? Ya kan begitu ya. Jangan begitu. Terima kasih. Makasih gitu aja. Terima kasih terus kita terima. Jadi kalau kita nggak suka sama orang, jangan nunjukin nggak suka depan orang itu. Maksudnya gimana? Ya udahlah gitu. Belajar untuk menata hati tentang keburukan dan kebaikan orang itu gitu. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Ini prinsip nih. Kalau kita melihat maksiat orang, benci kemaksiatannya, tapi jangan benci orangnya. Kalau kita melihat ada orang yang keliru, ya benci kekeliruannya, tapi jangan benci orangnya. So, kembali kepada poin yang tadi, tetap hargai, tetap hormati, jangan menghina, jangan menjatuhkan, dan jangan kemudian menjerumuskan kepada perkara yang tidak baik. Ya, kalaupun mau nolak dengan baik, komunikasi dengan baik. Insya Allah, selama kita bertemannya baik, ya, maka akan mengantarkan juga kebaikan untuk kita. Malah boleh jadi dengan akhlak kita yang kita hadirkan kepada mereka, mereka menjadi terpesona dengan apa yang kita hadirkan. Kadang dakwah itu lebih tajam dengan akhlak, ya nggak mas? Betul, dibanding dengan tausiah seperti ini. Maka tunjukkan kita muslim yang baik, tunjukkan kita muslim yang ramah bukan yang marah, tunjukkan kita muslim yang mengajak bukan mengejek, tunjukkan kita muslim yang merangkul bukan memukul, tunjukkan kita muslim yang mencintai bukan mencaci maki. Ya, tahu Muhammad Salah nggak, pemain Liverpool? Tahu, ya? tahu. Banyak orang yang katanya di London itu kan banyak orang yang terpesona dengan Islam, salah satunya karena permainan dan akhlak yang dihadirkan. Sadio Mane, ya, kemudian Muhammad Salah gitu. Dia tidak berdakwah dengan lisannya, tapi dia berdakwah dengan perilakunya. Nah, kadang-kadang dakwah kita yang paling penting dengan akhlak kita. So, kalau kita ketemu dengan orang yang beda keyakinan dengan kita, tunjukkan kalau kita muslim yang baik, muslim yang tidak menghina tapi membina, ya, muslim yang tidak mencaci maki tapi mencintai. Insya Allah kita bisa hadirkan itu. Masya Allah. Gitu kalau saya pendapatnya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah semoga menjawab ya Mbak Ita. Ini terakhir ada satu pertanyaan lagi dari Mas Riki Perdana. Sepertinya langsung nih Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki. Masya Allah Ustaz. Mudah-mudahan antum sehat selalu Pak Ustadz ya. Amin, amin. Pak Ustadz, ini pertanyaan saya, kalau misalnya ketika kita hidup bertetangga itu, saya punya tetangga yang lebih tua daripada saya gitu Pak Ustadz. Tapi di satu sisi mungkin saya tidak benci dia gitu Pak Ustadz, tapi mungkin yang Pak Ustadz sampaikan tadi, kita tidak suka sama akhlaknya dia. Karena orang ini kadang-kadang suka kepo gitu Pak Ustadz. Suka kepo, nyebelin gitu, terus sok tahu, terus gimana Pak Ustadz, kita juga bingung ya kalau kita mau negur dia. Masya Allah, dia lebih umur daripada kita gitu. Tapi alangkah lebih baiknya mungkin bagaimana sih Pak Ustadz biar kita tuh tetap hidup bertetangga dengan baik, dan sebagai kita, karena kita sayang sama dia, apakah ada cara kita yang mungkin bisa melalui orang lainkah gitu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keresahan kita Pak Ustadz? Apa nih Pak Ustadz, ya anak saya mungkin terakhir pengen nanya juga sama Pak Ustadz, cuman mungkin karena suaranya nggak Pak itu, jadi ngikut-ngikut bapaknya aja gitu Pak Ustadz. Tafadhol Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kadang memang ada orang yang ditakdirkan Allah nyebelin buat kita, iya nggak sih? Ya. Itu terjadi atas izin Allah dong, pasti dong. Nggak mungkin kan tiba-tiba datang. Berarti gini, kalau saya gini memandangnya, jika ada orang yang tiba-tiba datang menyakitimu, nyebelin buat dirimu, berarti di saat yang bersamaan Allah menyiapkan pahala terbaik untukmu. Pahala apa? Pahala sabar, ya nggak? Berarti lewat orang itu kita jadi sabar. Kalau nggak ada orang itu kan, ya kita nggak dapat pahala sabar. Ya, di rumah tangga kan ada ya, ada yang suaminya soleh, istrinya nggak soleh, ada nggak? Ada. Siapa tuh? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya nggak soleh. Siapa namanya? Ibu Nuh. Ibu Nuh. Iya. Nabi Nuhnya soleh, Ibu Nuhnya nggak soleh. Istrinya Nabi Nuh. Iya. Kemudian Nabi Lut soleh, istrinya siapa?
Ibu Lut ya nggak soleh kan? Ya kan nggak mungkin Nabi Nuh ditakdirkan punya istri yang tidak soleh dalam tanda kutip kita kan? Tapi boleh jadi Allah menakdirkan itu agar Nabi Nuh mendapatkan pahala apa? Pahala sabar. Ada yang sebaliknya, istrinya soleh, suaminya nggak soleh. Siapa? Firaun. Siapa istrinya? Siti Asia. Ibu Aun lagi ini mah. Siti Asia namanya ya. Siti Asia. Siti Asia. Siti Asianya soleha, Firaunnya nggak soleh. Kan ada yang terjadi begitu. Ada yang nggak soleh dua-duanya. Abu Lahab dengan siapa? Malahab. Bukan dong. Ummu Jamil nama istrinya. Nggak soleh dua-duanya. Tapi ada yang soleh dua-duanya. Ada Nabi Muhammad, Khadijah, Ibrahim, Hajar, Sarah. Jadi tidak, hidup ini kan gak semua sesuai harapan kita, kadang-kadang ya beda gitu. Nah termasuk tetangga kita pengen punya tetangga yang baik gitu ya, yang alim, yang soleh. Tapi kan kadang-kadang nggak gitu semua. Bahkan tadi Mas Riki cerita, Ustaz semua kejelekan ada di dia semua. Kepo, so tahu gitu kan, semua ada di dia. Terus kudu gimana? Kita nggak bisa ngerubah dia, betul nggak? Yang bisa kita rubah siapa? Sikap kita. Satu, Mas Riki jangan nyantet dia, jangan. Kesel nih Ustaz, gue pengen kesel banget sama dia, jangan. Yang kedua, jangan racunin dia, jangan. Itu bukan cara terbaik untuk kita melawan keburukan dia gitu ya. Nah, cara terbaiknya adalah begini. Kalau ada orang yang kita nggak suka, cintai dia. Waduh. Kok bisa Ustaz? Udah jelas kita nggak suka, gimana cara mencintai dia? Itu cara terbaik. Karena gini teman-teman, pernah nggak sih kita ngalamin waktu ABG dulu? Kan usia kita nggak jauh kan? Beda. Pernah nggak waktu di sekolah tuh ada teman kita tuh yang nggak suka banget sama kita, tiba-tiba jadi balik suka sama kita? Ada nggak yang begitu? Ada. Gara-gara apa biasanya? Gara-gara kita melakukan sesuatu yang dia cintai, yang pada akhirnya dia jadi nurut ke kita. Poinnya begini, tetangga kita nyebelin nih, kita lakukan apa yang tetangga kita suka, jadi kan ngikut kan. Kalau dia udah suka, kita mudah influence ke dia gitu loh. Kita nyeramain dianya enak, ngingetin dianya enak, karena dia udah masuk circle kita gitu bahasanya. Dia udah deket sama kita. Tapi kalau kitanya ada barrier, dianya ada barrier, kita udah kesal duluan, susah ngerubahnya, nggak akan bisa dirubah. Ya, sampai kapan pun juga susah. Apalagi mohon maaf ya, kita nggak mau ketemu, kan ada orang yang begini kan, bro ngaji lu, ayo. Orang itu ada nggak? Ada, malas gua ngajinya, gitu kan? Ada yang punya patokan kalau orang itu ada dia malas, kalau nggak ada, ayo gitu kan? Nah jangan begitu. Kalau ada orang yang kita nggak suka, ya deketin gitu loh. Deketin circle-nya, deketin sesuatu yang dia suka agar dia masuk ke situ, nanti enak kita nyeramahinnya di situ. Ingat ya, kalau ada orang yang nggak suka sama kita atau kita nggak suka sama dia, jangan namain nggak sukanya. Kan kadang-kadang kita suka melengkapi gitu ya. Misalnya kita nggak suka A, B, C ke dia tuh, tiba-tiba kita nyari yang lain. Duh kan dia makan, dia juga begitu, dia juga begitu. Jadi semua diungkit. Nanya ke orang ini, lo baru tahu gak sih topik itu? Lo tahu gak sih topik itu? Lo tahu gak sih topik itu? Semua dibicarakan. Cuma nanya keburukannya doang, buat menyempurnakan analisa dia bahwa dia tuh memang benar-benar buruk. Itu tambah kacau. Berarti gimana pertanyaannya? Tanya, bro, gua gak suka sama topik. Kira-kira ada gak sih yang baiknya dari topik? Oh, ada gak sih yang baiknya sama topik? Kan gak mungkin orang buruk semua atuh. Mas Riki bilangnya semuanya ada di dia, Ustaz buruknya. Kepo, so tahu, punya hutang, ribet. Ustaz mah yakin ada kebaikan gak? Ada, cuma kita gak pernah tahu. Kenapa orang tidak bisa menemukan kebaikan orang? Karena ketutup dengan kebenciannya. Saya ulangi ini. Kenapa orang tidak bisa melihat kebaikan seseorang? Karena ketutup dengan apa? Kebencian. Kita nih kalau udah benci sama orang, dia mau buat baik gimana pun juga gak bisa. Bener gak sih? Bener. Udah gedek sama orang, udah gak bisa. Makanya gimana? Islam mengajarkan kepada kita jangan membenci. Lihat kalimatnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi, cintai yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Masya Allah. Jadi gak boleh kita merawat kebencian. Sebenci-bencinya kita sama kelakuannya dia, kan ujungnya pasti benci sama orangnya kan. Maka hilangin dulu kebencian itu. Ini kebiasaan kita ya. Kita itu suka menghilangkan banyak kebaikan karena satu kesalahan. Iya gak sih? Iya benar. Suami istri di rumah kadang-kadang suka begitu tuh. Istri suka menghilangkan banyaknya kebaikan suami gara-gara satu kekurangan suami. Gak boleh itu.
Setiap manusia pasti punya kekurangan, setuju? Setuju. Tapi bukan berarti dia nggak punya kelebihan. Ikan, ada tulangnya, ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Manusia, ada baiknya, ada buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Coba belajar dari situ dulu. Ya, kalau lihat orang, lihat kebaikan. Yang lebih senior, gimana cara lihatnya? Oh, dia usianya lebih senior, pasti amal solehnya lebih duluan dia dibanding saya. Saya, ya, lihat Bang Topik, kan mungkin beliau lebih senior dibanding saya kan, jauh gitu, jauh banget gitu maksudnya. Jadi, nah saya lihat, oke, Bang Topik, beliau itu lebih duluan usianya dibanding saya, pasti lebih duluan juga beramal solehnya. Ya, saya lihat orang yang lebih junior, dia lebih junior, pasti dosanya lebih duluan saya dibanding dia. Jadi lihat semua orang dengan kacamata kasih sayang, penuh cinta kasih sayang. Kalau itu yang dihadirkan, maka kita tidak akan ada kebencian kepada siapapun. Ingat, ini rumus. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Coba ulangi. Sebaik-baiknya diri kita, coba, sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Coba jadikan itu prinsip, kita akan lebih tenang menjalani hidup insyaallah. Aman ya? Aman Pak Riki ya, insyaallah ya. Syukran Ustaz. Amin insyaallah. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mas Riki. Pak Ustadz, kita masih bisa pertanyaan lagi? Boleh dong. Dari siapa? Oke, silakan. Oh, dari kameramen kita. Iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya standar sih Pak Ustadz, cuman kadang-kadang suka bingung menyikapinya nih Pak Ustadz. Masalah tetangga. Misalkan ada tetangga yang suami istri itu berantem Pak Ustadz. Terus nah, kita dengar. Kita bingung tuh Pak Ustadz nyikapinya tuh. Sementara bahkan sampai mengganggu telinga, kayak banting-banting piring lah apalah gitu segala macem. Nah, kita mau melerai atau kita diemin aja karena itu urusan keluarga kan, itu urusan dia. Cuma kalau nggak kita lerai, takutnya tiba-tiba bocok-bocokan, kita nggak tahu kan Pak Ustadz. Kita yang salah sebagai tetangga. Nah, itu bingung tuh Pak Ustadz nyikapinya. Berat juga ini pertanyaannya. Iya, atau kita liatin gitu atau kita lerai, tapi takutnya malah ikut campur. Atau kita nonton aja kali ya. Nah, itu sih pengennya gitu Pak Ustadz. Sambil megang siapa yang menang gitu. Terima kasih Pak Ustadz, paling seperti itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kembali kepada rumus yang tadi itu ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa, dengan lisanmu. Kalau tidak bisa, dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Poin pertama, kalau misalnya Bang Elna lihat ada orang lagi berantem, kalau kita punya kemampuan untuk melarainya, lerai. Iya, lerai. Kalau kita punya kemampuan, misalnya kita udah kenal sama dia, misalnya masuk kemampuan tuh kita kenal, kita dekat, kita tahu, ya udah mampu dong. Dan emang dia biasa sama kita gitu dong. Nah, tapi lihat juga, karena ada orang yang mohon maaf ya, gini, ada menasehati itu tanpa dengan nasihat. Ada orang yang hanya dengan diam jadi nasihat. Ada orang yang hanya dengan menatap matanya jadi nasihat. Maka yang kedua nanti, misalnya dia tuh kan lagi ada masalah nih. Kadang-kadang kita nggak usah kemudian nasihatin dia gimana-gimana, ya sudah. Mungkin cara kita menasihati dari jauh akan membuat dia menjadi ketemu titiknya gitu. Maka saat kita ingin menjadi juru damai, kuatkan dulu hati kita. Kita doa sama Allah agar Allah memantaskan kita menjadi juru damai bagi orang lain. Karena kalau kita lemah, jadi 3 berantemnya. Berarti nggak semua orang punya kapasitas ini kan. Kadang ada orang punya masalah, kita ikut campur, jadi tambah masalah. Jadi gimana? Ya lihat dulu situasi dan kondisinya. Jadi nggak bisa dipukul rata kalau menurut saya. Lihat dulu, apalagi urusan rumah tangga, ya kan? Tapi mohon maaf, ya kita punya kewajiban untuk mendamaikan seseorang kan. Berarti kadang begini, nasihat itu datangnya di waktu yang tepat. Contoh gini, pernah nggak teman-teman ada orang nih nemuin kita pengen curhat. Sebenarnya orang yang curhat sama kita, dia tuh pengen apa sih sebenarnya? Pengen dengar. Bukan pengen solusi, tapi pengen apa? Didengarkan.
Tapi gak sedikit di antara kita, kalau ada teman kita yang cerita, langsung diceramahin. Sis, gue mau cerita dong. Gimana? Gini. Kata gue juga dengerin ya. Kata Ustadz begini ya. Dia lagi cerita, bos. Kira-kira kalau kita nasihatin dia, nyampe gak ke telinga dia? Enggak. Mental. Ujungnya dia nolak. Apalagi kalau dia cerita langsung kita, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Udah berat. Dia lagi ada masalah, lagi pusing. Cuman butuh didengerin, tiba-tiba kita ngomongin ayat yang jadi buat dia udah tahu kadang-kadang. Tapi dia butuh didengerin sebenarnya. Maka dengerin dulu baik-baik, dengerin. Dan mohon maaf ya, kadang-kadang kita tuh pengen bantuin orang tapi nggak tahu orang tuh nggak mau dibantuin. Contoh, ada cerita kan nenek-nenek kan nyebrang, diseberangin. Ayo nek, kata neneknya, kamu ngapain sih? Kan ini mau nyebrang, bukan ini baru nyebrang katanya. Dibalikin lagi. Pernah nggak kayak begitu tuh? Kita tuh kadang-kadang sok tahu gitu loh. Kadang-kadang kita sok tahu, orang tuh kadang pengen dibantuin, seakan-akan pengen dibantuin, padahal nggak mau. Kita aja yang sok repot gitu kan. Ayo nyebrang. Kata neneknya, kamu gimana sih? Nenek baru nyebrang. Oh baru nyebrang ya. Ternyata neneknya udah diseberangin tadi. Dia nyebrang lagi. Ya Rabbana ya Karim. Poinnya, banyak orang yang seakan-akan kita bantu tapi nggak mau dibantu. Ada orang yang pengen dinasehati tapi sebenarnya nggak mau dinasehati sama kita. Jadi gimana Ustadz? Dengerin dulu. Dan yang paling lucu, pernah nggak teman-teman dengerin perempuan curhat? Dia cerita sendiri, jawab sendiri. Ujungnya Ustadz sering nemuin jamaah begitu kan. Ustadz, aku tuh mau cerita begini loh. Gini, cerita panjang. Terus, Ustadz, kan harusnya aku tuh lebih sabar sedikit ya. Aku tuh lebih tenang ya, lebih ridho aja ya dengan ketentuan Allah tuh ya begini. Dalam hati saya, lo cerita sendiri, jawab sendiri gitu kan. Ternyata poinnya, orang tuh nggak butuh nasihat, butuhnya apa? Didengarkan. Makanya sekarang ada kemampuan yang sulit, kemampuan mendengar. Banyak orang yang ikutan public speaking, tapi sedikit orang yang belajar public listening. Padahal mendengar itu kemampuan yang paling susah. Makanya tadi Kang Ella kalau ada yang lagi berantem, ya kita tonton aja dulu. Sampai mana sih episodenya, biarin aja gitu. Nah baru nanti pada titik tertentu kita panggil salah satunya. Bro, gua kemarin lihat lo berantem, boleh cerita nggak gitu. Jadi jangan dijudge. Lo nggak boleh kasar sama perempuan ya. Dia tuh lagi kesel banget ya. Dan kita nggak tahu, boleh jadi dia ada masalah sama istrinya. Istrinya mungkin ada masalah sama suaminya. Kita nggak pernah tahu. Makanya ada ranah private, ya. Ada ranah ada ranah umum. Makanya kalau kita hidup bertetangga, kita harus tahu mana yang ranah private, mana yang ranah umum. Iya kan? Termasuk mohon izin ya. Jangan pernah membicarakan aib pasangan kita kepada orang lain. Jangan pernah membicarakan aib keluarga kita kepada orang lain. Tetangga juga jangan. Karena kadang-kadang suka begitunya. Masalah di rumah tetangga jadi tahu. Dan ingat ya, kalau kita ketemu orang yang ngomong gini, bro cerita sama gua gak akan cerita sama orang, kami kayak gini nih. Siap-siap besok gosipnya menyebar kemana-mana tuh pasti tuh. Berarti bukan salah orang yang nyebarin gosipnya, mungkin salah kita yang tidak pandai menjaga aib kita sendiri. Betul? Jadi belajar tahan. Kan kadang suka kesel ya. Kalaupun mau curhat boleh. Sama siapa? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli zikir, ahli ilmu, ahli ibadah jika engkau tidak tahu. Jadi cerita kepada orang yang tepat. Ya. Kadang yang tidak tepat bukan curhatanmu, tapi caramu dan kepada siapa kamu curhat itu. Maka cari orang terdekat ya. Termasuk kalau mau negur orang, ya jangan langsung, boleh jadi ada orang terdekat dia yang bisa lebih ngerti. Kita bilang sama orang itu, "Bro, coba ingetin dia deh. Kayaknya dia kemarin ada gini." Nah, itu bisa lebih enak. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima cara kita bagaimana menghadirkan kebaikan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakumullah khairan katsir. 9:10 loh, luar biasa. Gak kerasa ya? Kerasa gak sih? Ustadz kerasa banget tapi ya. Baik Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa menutup pertemuan kita malam ini dengan kesimpulan dan juga dengan doa. Iya, baik teman-teman sekalian yang hadir di studio ataupun yang menyimak via Zoom, via YouTube. Tetangga itu adalah anugerah terindah yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Mudah-mudahan tetangga kita, jika dia baik jadi ujian syukur, jika dia kurang baik jadi ujian sabar. Jadi dua-duanya ada kebaikan yang bisa kita hadirkan.
Jangan membenci, karena hati yang penuh kebencian hanya mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Tapi hati yang penuh kasih sayang akan mengantarkan kebahagiaan dan kelapangan. Mulai hari ini, belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Ulangi, belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Itulah akhlak yang Islam anjurkan kepada kita. Mudah-mudahan kita punya tetangga yang baik dalam hidup ini, ya. Amin. Kita juga bisa bersikap baik kepada tetangga kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua di ANP kelak Allah tetanggakan kita di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la aiban illa satartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah. Ya Allah, jika ada di antara kami malam ini yang banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang buruk masa lalunya, tutup aib-aib kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sering berbuat maksiat, hapuskan maksiat kami ya Allah. Jangan pisahkan kebersamaan kami malam ini, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika pernah durhaka kepada orang tua kami. Ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Muliakan hari tuanya ya Allah. Bahagiakan sisa hidupnya ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami di surgamu nanti ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami kepada keluarga kami. Ampuni kami jika pernah menyakiti hati pasangan kami, jika pernah menyakiti anak cucu keturunan kami. Ampuni kami ya Allah jika kami pernah menyakiti tetangga kami, jika kami pernah menyakiti teman kami, jika kami pernah menzolimi sahabat kami, jika kami pernah menggibahi sahabat kami di belakangnya ya Rabb. Ya Allah, kami mohon ampuni lisan kami yang sering berbohong, ampuni lisan kami yang sering ingkar janji, ampuni lisan kami yang sering fitnah, ghibah, menghina, menjatuhkan ya Rabb. Malam ini kami belajar tentang adab bertetangga ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari tetangga yang tidak baik ya Allah. Dan ajarkan kami sikap terbaik menghargai tetangga kami ya Allah ya Rabbana ya Karim. Allah, tidak mungkin Kau hadirkan kepada kami siapapun kecuali ada hikmah yang terbaik dalam hidup kami. Maka ya Allah ya Rabbana, lembutkan hati kami, tenangkan perasaan kami, tunjukkan jalan terbaik untuk kami ya Allah. Jika ada yang sedang gelisah malam ini, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang sulit, mudahkan kesulitannya. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang ya Allah, bantu kami jalan keluar melunasinya ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aibnya. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami semua keluarga besar ANP ya Allah, alhamdulillah dengan nikmat-Mu hari ini ya Allah, begitu banyak anugerah yang Kau berikan. Dari mulai sinetron yang sedang berjalan sampai nanti yang sedang direncanakan ya Allah, tukang ojek pengkolan, kampung Jakarta, preman pensiun, semua ya Allah, berkahi semua pekerjaan kami ya Allah. Berkahi semua aktivitas kami ya Allah. Jadikan pekerjaan ini sebagai jalan kami menghadapkan surga-Mu nanti ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah,
jadikan harta kami mengantarkan kami ke surga. Jadikan pekerjaan kami pekerjaan yang mengantarkan kami ke surga. Jadikan sinetron kami sinetron yang bisa membahagiakan orang lain ya Allah, yang bisa mengantarkan kami ke dalam surgamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jika malam ini kami semua Engkau kumpulkan dalam persahabatan di ANP ini ya Allah, kami mohon pertemankan kami semua nanti sampai di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, maafkan sahabat kami, maafkan teman-teman kami, maafkan tetangga kami, maafkan semua orang yang mungkin ada salah dalam kehidupan kami. Ya Allah, hadiahkan untuk kami surga, bahagia di dunia kami, bahagia di akhirat kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.